da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk dalam pembahasan kita. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, Kitabus Sunnah, kitab sunnah. Kalau di Mesir namanya Fakultas Usuluddin jurusan hadis. Tapi kalau di Malaysia, di Universitas Kebangsaan Malaysia, namanya Jabatan Sunnah. Jadi hadis dan sunnah itu sinonim. Kalau di Maroko namanya Darul Hadis. Tapi kalau di Ciputat dulu yang didirikan oleh Imam Masjid Istiqlal yang lama, Profesor Dr. Syekh Ali Mustafa Yaqub, namanya Darus Sunnah. Itu menunjukkan bahwa pendapat yang pertama mengatakan antara hadis dan sunnah itu sinonim, tak ada bedanya. Pendapat yang pertama. Jadi kalau ada orang mengatakan itu ahli hadis, itu ahli sunnah, ini ada dalam kitab-kitab hadis, ini ada dalam kitab-kitab sunnah. Hadis dan sunnah itu sinonim, sama, tak ada bedanya. Tapi pendapat yang kedua mengatakan ada beda antara hadis dan sunnah. Hadis itu secara bahasa artinya cerita. Cerita tentang Nabi disebut dengan hadis Nabi atau al-hadisun nabawi. Sedangkan sunnah itu adalah cerita tentang Nabi SAW yang mengandung implikasi hukum atau ada efek hukumnya. Jadi kalau tidak ada hukumnya, dari sejak beliau lahir sampai meninggal, itu disebut dengan hadis, lebih umum. Tapi kalau ada efek hukumnya, disebut dengan sunnah. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, maka matilah api-api abadi yang ada di Persia. Runtuhlah istana kerajaan Kisra. Terang benderanglah sampai nampak punuk-punuk onta, saking terangnya di waktu malam, seperti malam bulan purnama. Itu hadis apa sunnah? Memang payah kalau belum sarapan. Kalau dia hanya cerita, tidak mengandung implikasi hukum, tak mengandung hukum, dari awal kelahiran dia sampai dia masa remaja, sampai Nabi SAW dibawa oleh pamannya ke negeri Syam. Sebelum sampai ke negeri Syam, singgah dulu ke sebuah negeri bernama Busra. Lalu kemudian di situ mereka bernaung di bawah atap tempat ibadah. Maka keluarlah pendetanya namanya Bahira. Kata Bahira, jangan bawa keponakanmu ini ke negeri Syam, karena di negeri Syam banyak orang Yahudi mau membunuh dia. Itu hadis apa sunnah? Hadis, karena cerita, tak ada implikasi hukum. Nabi SAW ketika cucunya lahir, anak dari Fatimah namanya Sayyidina Al-Hasan, waktu cucunya itu lahir, dia mengazankan, azana, Nabi mengazankan fi uzunihi, di telinga Hasan itu azanal sholah, bunyi azannya sama seperti azan sholat. Rawahu Tirmidzi, hadis itu ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Itu hadis apa sunnah? Sunnah, karena ada efek hukumnya. Hukumnya ia dianjurkan untuk mengazankan anak yang baru lahir. Itu bagi yang mengatakan ada perbedaan antara hadis dan sunnah. Secara bahasa hadis itu cerita. Makanya kalau kita baca koran Mesir, ada ditulis di situ hadisus sobah. Jadi ketika orang baru belajar bahasa Arab, dibukanya koran Mesir pas acara televisi, hadisus sobah,
Jadi jangan pahami di situ hadis usobah pelajaran hadis di waktu pagi, bukan. Hadis usobah itu sama macam acara TV kita, cerita pagi. Hadis itu artinya cerita. Makanya kalau saya mau cerita ini, bahasa Arabnya uridu an atahaddas, saya mau bercerita an nafsi, tentang diri saya. Hadis artinya cerita. Sedangkan sunnah adalah kebiasaan. Sunnah terjemahan bahasa Inggrisnya tradition, sudah jadi bahasa Indonesia tradisi. Misalnya ada ibu-ibu setiap mau pergi keluar rumah pakai lipstik, walaupun mau beli kangkung pakai lipstik juga, maka itu berarti tradisi dia, itu sunnah itu. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah ibu-ibu. Ada misalnya bapak itu asal habis makan merokok minum kopi, asal habis makan merokok minum kopi, maka itu adalah sunnah, tapi bukan sunnah Nabi, sunnah bapak-bapak. Kau kenapa habis makan merokok minum kopi? Ini sunnah. Sunnah siapa? Sunnah bapakku, karena dilanjutkannya. Sunnah secara bahasa, bukan secara istilah. Adapun sunnah secara istilah adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, ucapan Nabi, au fi'lin, perbuatan Nabi, au takririn, ketetapan Nabi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang hijrahnya itu karena mau menikahi perempuan di Madinah, atau hijrahnya itu karena mau mencari dunia, mau berdagang, mau berniaga, mau bisnis di Madinah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Masuk sunnah yang mana tuh? Sunnah ucapan, sunnah perbuatan, atau sunnah ucapan, statement yang keluar dari mulut Nabi SAW. Sedangkan yang satu lagi sunnah perbuatan Nabi. Karena Rasulullah SAW idza kabbara, Nabi itu kalau dia bertakbir waktu salat, yarfa'u yadaihi, diangkatnya kedua tangannya, yuhazi udhunaihi, sampai ke daun telinganya. Allahu Akbar. Itu sunnah, tapi bukan sunnah qauliyah, bukan sunnah cakap, tapi sunnah perbuatan, disebut dengan sunnah fi'liyah. Apa beda sunnah sama sunat, Pak Ustaz? Kau tadi sholat apa? Sholat sunat. Beda sunnah sama sunat. Sunat itu setiap yang ujung ta marbutoh dibaca ta, itu bahasa Persia. Contohnya rakyat. Rakyat itu kan dari bahasa Arab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Ra'iyah. Tapi setiap yang ta marbutoh ujungnya dibaca ta, dibaca t, itu kebiasaan orang Persia. Rakyat, masyarakat, hikmat. Kalau bahasa Arab, kalau ta marbutoh ujungnya itu pasti dibaca jadi ha. Udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kalau qari itu tak sampai napasnya, berhenti dia. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Ta tadi berubah menjadi ha. Kalau ada qari membaca wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannat, salah dia, karena ta marbutoh kalau berhenti berubah menjadi ha. Jadi sebetulnya musyawarah atau musyawarat? Musyawarah atau musyawarat? Musyawarah. Kenapa di situ permusyawaratan? Itu pengaruh bahasa Persia. Semua yang ta marbutoh. Saya mau menjelaskan sunnah. Kalau berhenti di ujungnya itu ta marbutoh. Sunnah itu kan ta marbutoh ujungnya. Sunnah. Mestinya kalau berhenti sunnah. Tapi kenapa bilang kau sholat apa tadi? Sholat sunat. Itu untuk membedakan sunnah menurut ahli fikih
dengan sunnah menurut ahli hadis. Sunnah menurut ahli fikih itu yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Dilaksanakan dapat pahala, tak dilaksanakan tidak apa-apa. Gara-gara inilah maka orang banyak tak sholat sunat. Kau kenapa tak sholat sunat? Dilaksanakan dapat pahala, tak dilaksanakan tak dapat apa-apa. Jadi secara singkat ini saya sudah menjelaskan bahwa antara hadis dan sunnah ada yang mengatakan ada perbedaan, tapi ada yang mengatakan sinonim. Perbedaan antara sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah. Kemudian pula apa itu sunnah, apa itu sunnat. Sunnah semua ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW, maka itu disebut dengan sunnah. Saya jelaskan secara umum aja. Kalau mau detail 16 tatap muka, 2 SKS.